Pernah nggak sih kalian melihat konten seperti tadi di media sosial? Entah itu di reels Instagram atau dari video TikTok, atau justru kalian sendiri yang pernah melakukannya? Ayo ngaku. Oke, jadi perkenalkan nama aku Akbar Maulana dengan NIM 2505932. Jadi, di video kali ini aku pengen membahas tentang fenomena tadi. Fenomena yang lagi ramai juga diperbincangkan di media sosial, apalagi di akun-akun IT. Jadi, fenomena tersebut tuh apa sih? Ya, fenomena tersebut dinamakan vibe coding. Seiring makin berkembangnya teknologi, AI kini sudah menjadi hal yang sangat umum digunakan, apalagi dalam dunia pemrograman. Nah, data dari Echo API juga menunjukkan bahwa 92% programmer telah menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Hal ini menandakan kalau AI bukan sekedar tren biasa, melainkan sudah menjadi bagian yang penting dari proses pengembangan perangkat lunak modern. Namun, dari perkembangan tersebut muncul satu fenomena menarik yang sudah kita singgung juga di awal tadi. Ya, vibe coding. Lantas, apa sih sebenarnya vibe coding itu? Menarik. Vibe coding adalah sebuah gaya penulisan kode yang dimana seseorang merasa seolah-olah sedang mengembangkan sebuah program aplikasi. Padahal kenyataannya ia sama sekali tidak menuliskan sintaks apapun di dalam programnya. Namun, ia hanya memberikan sebuah perintah atau instruksi ke AI, dan AI lah yang akan menuliskan seluruh kodenya. Istilah vibe coding mulai populer pada awal tahun 2025, dipopulerkan oleh tokoh teknologi bernama Andrej Karpathy. Karpathy menggambarkannya dengan cukup santai dalam platform media sosial X. Dalam cuitannya, ia mengatakan, ada jenis pemrograman baru yang saya sebut vibe coding, di mana Anda sepenuhnya mengikuti alur, menerima eksponensial, dan melupakan bahwa kode itu sendiri Anda. Lalu, ia juga mengatakan, saya sedang membangun proyek atau web app, tapi ini bukan benar-benar coding. Saya hanya melihat, mengatakan, menjalankan, menyalin tempel sesuatu, dan sebagian besar berfungsi. Secara sederhananya, vibe coding ini memungkinkan seseorang meminta AI untuk melakukan, membuat, memperbaiki, mendebug kode aplikasi hanya menggunakan instruksi berbasis bahasa manusia. Proses melakukan vibe coding ini cukup sederhana. Pengguna tinggal memberikan perintah atau instruksi ataupun prompt ke AI, dan AI akan menerima, mengolah, dan mengeluarkan output berupa kode yang diminta. Setelah itu, pengguna akan menguji atau testing dari kode yang sudah diberikan AI tersebut. Dan jika masih terdapat error ataupun bug dari kodenya, maka si pengguna tinggal memberikan kembali perintah untuk memperbaiki kodenya. Setelah itu, AI pun akan memperbaiki kodenya. Begitupun seterusnya, siklusnya akan berulang-ulang begitu saja. Nah, untuk contoh jenis-jenis tools AI yang bisa digunakan untuk vibe coding, banyak sekali. Seperti contoh ada GitHub Copilot, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cursor, ada Windsurf, ada Lovable, dan masih banyak lagi tools-tools AI yang lainnya. Lalu, apa aja sih keuntungan dari vibe coding tersebut? Keuntungan dari vibe coding yang pertama ialah efisiensi waktu. Banyak developer melaporkan telah melakukan penghematan waktu hingga 30-75% dalam melakukan coding, debugging, ataupun dokumentasi. Selain itu, vibe coding juga membuka akses yang lebih luas bagi pemula atau masyarakat umum untuk belajar bisa membuat aplikasi sederhana tanpa harus bayar bootcamp mahal-mahal ataupun harus kuliah bertahun-tahun. Pelaku UMKM juga saat ini sudah dapat membuat program aplikasi sederhana untuk bisnis mereka. Lalu pengembangan prototipe MVP atau minimum valuable product juga dapat dilakukan jauh lebih cepat. Bahkan ada contoh nyata dari seorang pengusaha atau founder yang bisa membuat website lengkap dengan chatbot AI hanya dalam waktu beberapa jam saja dengan melakukan vibe coding tersebut. Namun, dari banyaknya keuntungan-keuntungan tadi, vibe coding ini juga memiliki beberapa risiko ataupun tantangan. Risiko yang pertama yakni akan membuat penggunanya menjadi ketergantungan pada AI. Ketergantungan yang berlebih tersebutlah akan membuat kemampuan problem solving ataupun konsep pemahaman dasar pemrograman kita menjadi semakin tumpul atau melemah. Bagi mahasiswa, ketergantungan seperti ini akan membuat mereka melewatkan proses berpikir seperti memahami algoritma, menyusun logika,
atau mengenal struktur data. Selain itu, AI juga tidak selalu menghasilkan kode yang optimal. Terkadang kode yang dihasilkan oleh AI kurang efisien, kurang aman, atau tidak mengikuti best practice yang ada. Bahkan, tools AI yang paling canggih sekalipun masih dapat menghasilkan logika yang salah, pengecekan kondisi yang berulang, atau struktur program yang kurang rapi. Oleh karena itu, jika ingin melakukan vibe coding, maka harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar dan tidak salah langkah. Penggunaan AI harus diposisikan sebagai asisten atau alat bantu saja, dan mahasiswa atau programmer pemula tetap harus memahami dasar-dasar pemrogramannya tanpa melewatkan cara berpikir agar tidak hanya mengandalkan AI keseluruhan tanpa memahami cara kerja kodenya. Secara keseluruhan, vibe coding ini merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang memberikan banyak manfaat. Akses belajar menjadi lebih terbuka dan proses pengembangan jauh menjadi lebih cepat. Kunci utamanya adalah keseimbangan. AI digunakan sebagai pendukung, bukan untuk mengganti kemampuan inti dari seorang programmer. Dengan sikap yang tepat, vibe coding dapat menjadi peluang besar tanpa mengurangi kualitas kemampuan teknis di masa depan. Demikian pembahasan mengenai esai fenomena vibe coding. Semoga dapat membuka perspektif baru mengenai pemahaman dalam dunia pemrograman. Saya Akbar Maulana, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.